muncul di bawah Nabi SAW begitu memberikan semangat baru bagi dunia ini. Bahkan Sayyid Abdul Hasan Al-Hassani An-Nadawi rahimahullah menyebutkan karena begitu hebatnya kemajuan dan perkembangan yang dicanangkan digagas oleh Islam, sehingga kalau Islam mundur maka khasiral alam bin hidwatil muslimin, akan rugi dunia ini kalau Islam mundur. Oleh karena itu hal yang demikianlah diantaranya yang mendorong Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah mencanangkan tahun Hijriah ini. Jadi bukan bid'ah ini ya, ijma' sahabat yang mengikat kita bahwa sandaran perhitungan Islam, peradaban Islam, tahun Islam itu dari peristiwa hijrah ya, mengikat kita. Luar biasa perkembangannya. Sampai dalam konteks Indonesia kita merasakan semangat Islam itu tidak bisa dipungkiri. Profesor Deliardo rahimahullah dalam bukunya Gerakan Modern Islam di Indonesia menyebutkan bahwa sejak tahun 1900 sampai 1942 itu bermunculan ormas-ormas Islam yang semangatnya diantaranya adalah agar Indonesia bisa terlepas dari penjajahan ketika itu. Bahkan ketika di antara ormas, karena kita tidak bisa pungkiri ada juga bermuatan paham, katakanlah disebut modernis dan tradisionalis. Kemudian 1936 tokoh-tokoh kita dengan jiwa besar membentuk MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, agar kita punya target besar yaitu merdeka dari negeri ini dan terus menyemangati kemerdekaan kita dan eksistensi kita di Indonesia ini. Begitu merdeka Agustus, September Belanda mau comeback menyerang kita. Bung Karno waktu itu mendatangi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dan kemudian dengan proses yang amat bijak dan musyawarah, melalui pertemuan musyawarah ulama se-Jawa dan Madura, muncullah resolusi jihad menyelamatkan negeri ini dari penjajahan itu kembali, yang jelas menjauhkan dari kehidupan yang baik. Kemudian 48 tahun yang lalu ya, menyongsong abad ke-15 Hijriah, Lembaga Dunia Islam Rabita Alam Islami non-government yang berpusat di Makkah, setelah melakukan diskusi, seminar, simposium dan sebagainya, menyimpulkan bahwa abad ke-15 Hijriah adalah abad kebangkitan Islam, tentu dengan berbagai argumentasinya. Setelah kita berada di tahun 1447 Hijriah, setelah sekian lama kita, hampir setengah abad kita berada di abad ke-15 Hijriah, bagaimana kondisi kita? Tentu saja kata anak muda sekarang, ya bisa bangkit, bisa tidak. Maybe yes, maybe no. Karena realitas kita memang seperti itu. Tetapi mengingat semangat Islam yang begitu besar, saya pikir kita tetap punya optimisme. Nasihat Nabi Ya'qub alaihissalam kepada putra-putranya, "Walaitai asmir rohillah, innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun." Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Tentu realitas nggak bisa kita pungkiri. Problema global kita diantaranya masalah Palestina, kemudian juga di berbagai negara, termasuk generasi muda dan sebagainya. Tapi saya yakin Majelis Ulama Indonesia menggagas hari ini dengan Ketua Panitia Pak Profesor Farudin Azmi, maka kita menggalang semangat bersama ya untuk bangkit bersama-sama dengan mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Masalah itu akan tetap ada, tetapi bagaimana mengatasinya? Semoga kita semua menjadi bagian dari upaya mencari solusi dari kerugian umat. Terima kasih. Terima kasih.